Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, fase tensi ini dimana para Otsutsuki dan God Domain itu berada. Sejarah masa lalu seperti teknik Rikudo serasa malah dilupakan kan ya. Pada di zaman dahulu itu teknik tersebut menjadi antitesis perlawanan tangguh untuk Otsutsuki Kaguya. Ayah Boruto sendiri menggunakan bola Gedo Dama dalam pertempuran melawan nenek moyang Cakra di bumi tersebut. Apakah Boruto tahu jika di bumi Shinobi dahulu kemampuan itu begitu menakjubkan? Jika kita sering mengaitkan lagi nih bahwa Boruto ini mirip sekali dengan Uchiha Madara kan ya. Berarti kita harus mengakui jika model Rikudo itu adalah salah satu bentuk kemampuan villain top Madara yang pernah ada. Di zaman itulah tak ada satu shinobi pun yang bisa mengalahkan ya kan. Lalu bagaimana ya sekarang shinobi bisa jadi Rikudo atau bahkan Otsutsuki itu? Serta bagaimana misteri dari kemampuan unik Rikudo Gedo Dama di zamannya itu? Apakah ya di zaman Boruto 2 Blue Vortex ini God of Otsutsuki adalah entitas yang memiliki kekuatan jauh lebih superior dibandingkan Rikudo Gedo Dama? Ini karena teknik yang disebutkan sebagai Kekemora. Nah, jika kalian penasaran tentang hipotesa ini, teman-teman udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini teman-teman, Rikudo adalah istilah yang dipakai untuk seseorang yang bisa menguasai kekuatan dari legenda dan dewa shinobi Hagoromo Otsutsuki di masa lalu. Atau secara singkatnya, Rikudo itu adalah seorang manusia yang mempunyai kekuatan dari Otsutsuki itu sendiri. Hagoromo sendiri mampu menggunakan semua ninjutsu 5 elemen dengan sempurna. Selain itu, Hagoromo juga seorang Jinchuriki dari Jube ekor 10 loh ya. Dan jutsu-jutsu yang hanya dimiliki dari seekor Jinchuriki ekor 10 sepertinya layaknya Hagoromo ini adalah seperti bola kebenaran Gedo Dama atau bahkan yang lain-lainnya seperti pedang Nunobogo. Teknik ini sendiri terdiri dari 5 transformasi elemen dasar, elemen yin dan yang serta cakra petawa 6 jalan sage. Gedo Dama ini mampu dibentuk sesuai dengan keinginan dari penggunanya loh. Teknik bola kebenaran merupakan kombinasi semua elemen ditambah lagi yin dan yang ada di dalamnya. Kemampuan ini terlahir jika pengguna itu memiliki cakra Rikudo. Tak hanya itu saja nih, pengguna Gedo Dama juga bisa bangkit jika ia dari klan Otsutsuki. Sebenarnya nih teman-teman, orang seperti Naruto, Sasuke, Obito dahulu pun juga memiliki kekuatan Rikudo kala itu. Tetapi untuk konteks Madara, dia memang lebih gila lagi nakama. Rikudo Madara memiliki satu tingkatan lebih tinggi dari Rikudo Obito. Karena selain menjadi seorang Jinchuriki Jubi, Madara itu juga menyerap pohon Dewa Shinju kala itu. Dan itu membuat Madara dalam mode Rikudonya ini menjadi lebih gila dan superior dengan seorang Otsutsuki dengan tanduk khasnya tersebut, Rikudo Madara lah ya. Madara dalam mode Rikudonya memiliki 2 mata Rinnegan. Bahkan dia juga mampu membangkitkan mata Rinne Sharingannya sama seperti halnya Kaguya di masa itu. Dalam mode Rikudonya ini, Madara mewarisi tongkat Sakunjo milik Hagoromo. Serta dia itu juga menguasai berbagai kemampuan Rikudo loh dalam modelnya tersebut, seperti bola Gedo Dama serta kemampuan dari Shinjutsu 6 jalan serta Rikudo Chibaku Tensei. Namun di fase tensi Boruto ini sepertinya mode Rikudo itu sudah kurang relevan lagi jika dianggap sebagai kekuatan paling tinggi dalam sejarah shinobi. Pasalnya di era Boruto semua itu sudah digantikan dengan munculnya sebuah eksistensi baru yang kita kenal sebagai segel karma kan. Segel karma dan perubahan ke mode Otsutsuki itu tentu memiliki kemampuan yang jauh di atas kemampuan dari pengguna kemampuan Rikudo. Seseorang dengan mode Rikudonya itu hanya akan mendapatkan kemampuan yang setara dengan setengah kekuatan dari Otsutsuki. Sedangkan nih orang yang memiliki segel karma akan menguasai semua kemampuan dari seorang Otsutsuki itu sendiri. Tahu kan perbedaannya? Karena segel karma juga sebagai pusat enskripsi data segala pengalaman atau bahkan pertempuran Otsutsuki ribuan tahun lalu. Pengguna akan langsung mendapatnya secara instan. Bahkan lo nakama, ini hipotesa rasional aja. Boruto sekarang ini kan memiliki jiwa Moshiki ya, dan di fase timesnya 15-an tahun ini menuju 16-an harusnya kemampuan Otsutsuki itu sudah pada bisa digunakan. Tahu kan bahwa Moshiki dulu juga pernah menggunakan Kekemora. Berbicara mengenai Gedo Dama nih, tentu tak lepas dengan mengenai Kekemora. Masalahnya banyak yang pada bingung apa hubungannya.
Nah, jadi seperti ini teman-teman. Singkatnya, bola Geddodama itu merupakan perwujudan dari Kekemora. Nah, seperti yang kita tahu, dalam dunia shinobi sendiri ada beberapa tingkatan. Pertama Keke Genkai, Keke Tota, serta yang tertinggi itu adalah Kekemora. Dan Geddodama masuk dalam kategori Kekemora. Tentu jenis Kekemora itu ada berbeda-beda. Geddodama no Bocho merupakan kombinasi dari semua elemen, serta ini ditambah yin dan juga yang. Nah, pengguna Kekemora itu akan memiliki kelebihan seperti yang dijelaskan Geddodama kemarin itu, akan banyak membantu para pengguna tentunya. Nah, pertanyaannya apa aja nih kegunaan fungsi dari Geddodama maupun Kekemora ini? Oke, ini tentu banyak sekali lah ya. Seperti yang membuat pengguna bisa terbang, Geddodama itu bisa melindungi pengguna dari serangan besar sekalipun. Tidak berhenti sampai di situ saja. Geddodama ini bisa memanipulasi bentuk-bentuknya. Pertama untuk pertahanan, bola hitam kebenaran yang fungsinya sangatlah bermacam-macam. Nah, jika Boruto memang beneran sudah bisa mengendalikan Momoshiki, kami rasa itu wajar-wajar aja jika dia bisa menggunakan di fase time skip ini nanti. Entah sebagai atribut apa, karena balik lagi nih, konsep Kekemora lah yang akan lebih sering diperlihatkan Momoshiki melalui Borutonya. Untuk jenis Geddodama belum tentu nih, karena sekarang ini gini loh nakama, masih ada puncak kekuatan tertinggi yang menjadi daya tarik tersendiri di kisah Boruto dibandingkan Geddodama Kekemora tersebut. Nah, itu adalah God of Otsutsuki. Dan peran Boruto sekarang pun juga sudah dijuluki sebagai The God Killer kan. Ini bukanlah hal yang terdengar malah makin seru nih dalam kisah Boruto kedepannya. Ya, kalau kuat ya emang masih kuat nih, jelas konsep Geddodama itu, tetapi itu bukan lagi kemampuan tertinggi. Karena pada dasarnya seorang Otsutsuki lah pemilik dari teknik teknik Rikudo, dan dengan kemunculan para Otsutsuki utama sekarang ini, kami pikir malah ada konsep yang lebih mengerikan dan tingkatannya di atas dari sekedar transformasi Rikudo, yaitu adalah entitas God of Otsutsuki. Inilah tahap wahid dari transformasi menjadi penguasa di alam semesta itu. Namun ini memiliki syarat, bukan dengan teknik mata tetapi dengan semacam segel. Ya, dari data yang kita tahu sekarang ini, karma adalah salah satu hal yang wajib kita ketahui. Seorang mampu mengupgrade dirinya menjadi kasta yang lebih tinggi lagi dalam sejarahnya God of Otsutsuki. Konsep ini makin relate lagi. Tahu kenapa? Ya, karena nakama setelah bab pertama Boruto kemarin itu berakhir, di sana itu masih meninggalkan jejak lanjutan untuk mengungkapkan God of Otsutsuki bernama Shibai. Ayunan tangannya menyebabkan badai, teriakannya menyebabkan petir dan kehancuran di sekitarnya. Shibai lolos dari kematian berkali-kali. Dia melakukan ritual dan menjalankan tekad Otsutsuki, memanen buahnya, bereinkarnasi terus-menerus hingga menjadi yang tertinggi di alam semestanya sendiri. Ia konon meninggalkan tubuh fisiknya yang kemudian diketemukan Amado, lalu digunakan untuk sampel kekuatan Eida, Demon, serta Code sendiri. Lihatlah hasilnya nih, seperti Omnipotent Almighty God kemarin itu. Wow, teknik itu sungguh menakjubkan kan? Kami pikir nih konsep-konsep seperti God of Otsutsuki itu akan lebih banyak berperan di era time skip Boruto. Ketambahan nih sepertinya loh, setelah kita mengetahui konsep Divine Jutsu, Jogan itu memang salah satu turunannya. Dan ini balik lagi loh, tekad Otsutsuki Ishiki yang ia wariskan kepada Code sendiri. Di sanalah kita sempat melihat bagaimana ada sosok entah patung atau dewa yang diperlihatkan penuh dengan mata kan, dan banyak yang persepsikan itu adalah Jogan, sebuah mata suci yang akan banyak sekali berperan di fase time skipnya ini. Nah, sekarang itu pasnya lagi nih, sosok Boruto sebagai antihero ini sangat-sangat erat kaitannya dengan Madara, karena kemiripan beberapa hal yang sempat ditampilkan, seperti mereka meneropong di Konoha dan memikirkan masa depan dengan daun yang dilubanginya itu. Mereka berdua menjadi villain besar. Tetapi ini adalah kisah Boruto nakama. Jika tokohnya berbeda, maka otomatis hasil akhirnya pun juga kemungkinan akan berbeda. So, gimana? Sepakat nggak tentang semua hipotesa tadi? Jadi cukup segitu dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai teori hipotesa bola Geddodama sumber kekuatan spesial Rikudo mode yang akan terlampaui oleh entitas God of Otsutsuki di era time skip 2 Blue Vortex ini. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, thanks for nakama telah menonton video ini, and we'll be come back again.